Yesus. Oke, udah bangkit berdiri semuanya? Langsung mengajak kita menaikkan pujian matahari bersinar terang. Dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin datang, kami ingin memuji-Mu, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita kembali bangkit berdiri. Langsung ajak kita menaikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Sama seperti kita hari ini, semuanya bergembira karena Tuhan Yesus kan? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dalam pujian
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sama-sama mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sudah pada siap semua? Ya, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk dengarkan cerita firman Tuhan ya. Duduk yang tenang dan kita bersama-sama bersiap. Dan sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh saat ini memuji Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti. Dan yang paling penting, kami boleh belajar taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kisah dari Alkitab ya. Akan satu tokoh, yaitu seorang nabi. Nah, kalau saya sebutkan pasti adik-adik juga sudah pernah dengar ya. Kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Elia. Wah, jadi Nabi Elia ini hidup di saat zaman Raja Ahab ya adik-adik ya. Nah, pada suatu waktu, ini si Raja Ahab dalam istananya sedang duduk dengan gusar, dengan cemas gitu ya adik-adik. Oh, dia berkata, mana ini Elia? Dia kok tidak ditemukan? Kita sudah cari kemana-mana, tapi si Nabi Elia ini tidak ditemukan juga. Aduh, kenapa ya? Kenapa si Raja Ahab ini begitu ingin mencari Nabi Elia? Oh, rupanya sudah 3 tahun lebih adik-adik tidak turun hujan di Israel. Wah, ini ngeri sekali ya. Kita kalau lama nggak hujan itu di mana-mana menjadi kering begitu ya. Padahal Raja Ahab berpikir, aku ini sudah melakukan yang baik. Aku sudah mencoba selalu memberikan persembahan kepada dewa. Nah, ini adik-adik, kepada dewa Baal dan Dewi Asyera. Tapi kok tetap hujan tidak mau turun-turun juga. Nah, ini pasti karena Nabi Elia ini. Makanya itu si Raja Ahab ini berusaha mencari dan menemukan Nabi Elia. Nah, di tengah-tengah dia cemas, di tengah-tengah dia berpikir-pikir, aduh di mana nih ya Nabi Elia? Ada satu orang suruhannya raja ini datang. Raja, Nabi Elia sudah ditemukan. Wah, sudah ditemukan rupanya. Maka segera raja berdiri, raja bergegas. Di mana aku bisa menemukan Elia? Lalu bersama dengan orang suruhannya ini, raja pergi mau menjumpai Nabi Elia. Nah, rupanya tidak lama adik-adik, Raja Ahab bisa segera bertemu dengan Elia, karena Elia juga sedang menuju ke tempat raja, begitu ya. Jadi rupanya mereka ketemu di jalan. Lalu kemudian raja langsung berkata kepada Nabi Elia, nah ini nih, kamu ini yang menjadi pengacau di Israel ini sehingga tidak turun-turun hujan. Wah, Nabi Elia kemudian juga berkata begini adik-adik, wah, engkau salah raja, justru engkau dan keluargamu lah yang menyebabkan kekacauan ini. Kenapa? Nah, Nabi Elia memberitahu, karena engkau, keluargamu, dan engkau juga mengajar rakyat Israel ya untuk menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Engkau tidak taat dan melanggar perintah Tuhan. Wah, gitu ya. Maka terus kemudian Nabi Elia bilang gini, begini raja, sekarang kamu ajak nabi-nabi dari dewa Baal dan juga Dewi Asyera tadi, dan juga seluruh rakyat Israel untuk datang, dan kita akan bertemu di Gunung Karmel. Wah, mendengar kata-kata daripada Elia ini,
Raja Ahab ini cukup adik-adik cukup hormat dan cukup takut gitu. Wah, karena kata-kata dari Nabi Elia ini cukup berwibawa. Maka dari itu raja berpikir, oke deh, aku akan mengikuti apa yang dikatakan atau diminta oleh Elia, yaitu untuk membawa nabi-nabi dari Dewa Baal ini bertemu di Gunung Karmel. Nah, pada waktu yang sudah ditentukan, adik-adik, maka raja nabi-nabi dari Baal itu kemudian juga diikuti oleh rombongan rakyat Israel yang cukup banyak. Bersama-sama mereka ikut menuju ke Gunung Karmel. Jadi itu ada satu iring-iringan yang besar, rombongannya Raja Ahab ini ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi adik-adik? Kemudian setelah rombongan ini sampai di Gunung Karmel ya, sebagian dari mereka berpencar, mungkin mencari tempat karena cukup lelah juga ya mereka perjalanan ke Gunung Karmel. Mereka mengambil tempat, mereka mungkin beristirahat sejenak. Tiba-tiba terdengar suara dari Elia yang berkata, adik-adik, sampai kapan kalian akan mendua hati? Wah, suara Elia begitu tegas, begitu menggelegar begitu ya. Elia maksudnya menegur kepada Ahab maupun kepada rakyat Israel ya. Sampai berapa lama kalian ini akan mendua hati? Wah, apa maksudnya Elia ini? Kemudian Elia melanjutkan, kalau kalian yakin bahwa Tuhan itu Allah, sembahlah Dia. Tapi kalau kalian yakin bahwa Baal itu yang Allah, ya sembahlah Baal. Jangan kalian dua-duanya. Rupanya adik-adik, umat Israel selain percaya kepada Allah, tetapi mereka juga ikut-ikutan memberikan persembahan kepada Baal. Itu yang membuat hati Tuhan sedih, itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Wah, jadi itu ya adik-adik, di tengah begitu banyak nabi-nabi ya, dicatat oleh Alkitab Nabi Baalnya ada 450 orang ya. Nah, itu banyak sekali. Nabi Asyera itu ada 400 orang. Wah, di tengah banyaknya orang dan nabi-nabi, Elia cuma nabi sendiri yang dari pihak Tuhan. Karena selain Elia, nabi-nabi lain sudah dibunuh oleh Isabel. Tapi Elia tidak takut, karena dia yakin ya adik-adik, dia ada di dalam pimpinan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Lalu Elia melanjutkan, kalau gitu ambil 2 ekor sapi jantan yang sudah dipersiapkan. Nah, suruhlah nabi-nabi Baal itu untuk menyembelih, mempersiapkannya, memotong-motong, dan kemudian meletakkannya di atas kayu api. Tapi, nah ini yang menarik adik-adik, katanya Nabi Elia, tapi tidak boleh menyalakan api. Mereka bertanya-tanya, loh, nggak boleh menyalakan api, terus gimana dong korban ini bisa terbakar dan bisa dipersembahkan kepada dewa? Mereka berpikir begitu. Terus Nabi Elia melanjutkan, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku akan menyembelih hewan yang satunya, meletakkannya di atas kayu api, dan tidak akan menyalakan api. Mari biarlah nanti nabi-nabi Baal berdoa kepada Baal ya, untuk meminta api, dan aku akan berdoa kepada Tuhan yang menjawab dengan api. Itulah dialah Allah. Wah, ini tantangan yang serius ya adik-adik. Lalu umat Israel yang mendengar kata-kata Elia ini berkata, wah ya setuju, benar ini. Yang menjawab dengan api tentunya dialah Tuhan. Wah, ini menjadi satu yang tantangan yang sangat serius dan sangat menarik buat umat Israel pada saat itu. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Ya, kemudian nabi-nabi Baal itu mulai menyiapkan menyembelih hewan itu, lalu kemudian meletakkannya di atas kayu seperti yang diminta Elia, dan tidak menyalakan api. Lalu kemudian apa? Mereka berdoa berseru-seru kepada dewa Baal ya. Mereka berkata, Baal, Baal, jawablah kami. Ya, mereka terus
berdoa, menari-nari, mengelilingi mezbah. Mereka melakukannya sampai siang hari, adik-adik. Tetapi tidak kunjung ada jawaban, tidak kunjung ada api yang membakar korban mereka. Melihat itu Elia berkata, ayo berdoa yang lebih keras. Katamu Baal itu Tuhan. Mungkin Baal lagi melamun, atau mungkin dia lagi pergi kemana gitu, atau mungkin dia masih tidur. Jadi kalian harus bangunkan dia gitu ya. Ini apa namanya, Nabi Elia berkata sedikit mengejek nabi-nabi Baal ini ya, adik-adik ya. Nah, nabi-nabi Baal itu akhirnya berdoa lebih keras lagi. Dan seperti biasa yang mereka lakukan, adik-adik ya, supaya doa mereka dijawab, mereka menggores-gores badan mereka itu dengan pedang, dengan tombak, sehingga badannya ini berdarah-darah gitu ya. Mereka berharap dengan melakukan itu Baal mau mendengarkan doa mereka. Mereka melakukan itu terus-menerus sampai akhirnya apa terjadi? Mereka menjadi lelah, adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Kini gilirannya Elia. Lalu Elia berkata kepada orang-orang Israel yang ada di situ, gini adik-adik, mari mendekat kepadaku. Elia lalu mengambil batu, 12 batu, dan dia membangun mezbah untuk Tuhan ya. Wah, mereka menyaksikan, orang-orang Israel itu menyaksikan ya, Elia juga menggali parit yang cukup besar di sekeliling mezbah itu. Kemudian Elia berkata lagi, setelah dia susun korban itu di atas mezbah, kemudian dia berkata, isi 4 tempayan dengan air sampai penuh. Kemudian tuangkan air itu ke atas korban ini dan juga ke kayu-kayunya. Dilakukan. Nah, setelah dilakukan, bahkan Elia minta lagi, ulangi lagi sampai 3 kali. Jadi bayangkan, isi 4 tempayan lagi, dituangkan lagi, sehingga persembahannya maupun kayu-kayunya basah. Bahkan air itu sampai meluap ke memenuhi parit yang dibuat oleh Elia. Nah, ketika sudah tiba waktunya mempersembahkan korban petang ya, Elia dia bukan menari, dia tidak berteriak, tapi dia hanya berdoa, adik-adik. Elia berdoa kepada Tuhan. Doanya begini, ya Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah sekarang ini bahwa Engkaulah Allah di Israel dan akulah hambamu. Nyatakanlah juga bahwa segala yang kulakukan ini adalah atas perintahmu. Jawablah aku Tuhan, supaya rakyat ini tahu bahwa Engkaulah Allah yang membuat mereka kembali kepadamu. Nah, itu kita bisa baca ya adik-adik ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Itu adik-adik bisa baca lagi nanti setelah ini. Elia berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba terlihat api dari langit turun membakar hangus korban yang disiapkan oleh Elia. Bahkan air di dalam parit di sekeliling mezbah itu menjadi kering. Wah, tersambar oleh api yang dari langit itu. Maka melihat itu rakyat yang hadir itu sangat heran. Mereka takjub, mereka melihat ini jawaban Tuhan. Mereka tersungkur ke tanah dan sambil berkata, Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah. Wah, adik-adik, sekarang akhirnya rakyat Israel itu sadar bahwa memang sungguh-sungguh Tuhan itu Allah. Dan selama ini mereka sudah keliru, ikut-ikutan mempersembahkan, menyembah kepada yang bukan Tuhan, yaitu Baal dan Asyera. Itu hanyalah patung buatan tangan manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kemudian Nabi Elia memerintahkan lagi, tangkap nabi-nabi Baal itu. Lalu mereka bawa ke sungai Kislon, dan di sanalah nabi-nabi Baal itu dibunuh oleh Elia. Nah, selanjutnya kemudian Nabi Elia menemui Raja Ahab. Raja Ahab ini murung karena ternyata Baal yang dia
agung-agungkan ini tidak bisa apa-apa ya adik-adiknya. Terus kemudian Elia berkata kepada Raja Ahab, sudah Raja Ahab, kamu segera makan, sebentar lagi akan turun hujan, kata Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia bersama pelayannya berjalan mendaki Gunung Karmel. Dia berkata pada pelayannya, naik ke puncak dan lihatlah ke arah laut, aku akan berdoa di sini. Nah, pelayannya menaati. Dia pergi ke puncak adik-adik dan dia coba lihat ke arah laut. Terus dia kembali ke Elia. Belum tampak apa-apa Nabi Elia. Lalu Elia bilang, kembali lagi, lihat lagi. Itu terus berlangsung beberapa kali sampai kali yang ketujuh. Pelayan itu kembali lagi dan berkata, oh, ada awan kecil sebesar telapak tangan datang dari arah laut. Wah, ya. Lalu kemudian Elia berkata, pergi dan katakan sama raja ya, Raja Ahab, sebentar lagi akan hujan lebat. Naik keretamu dan pulanglah ke rumahmu. Wah, si pelayan dari Elia ini mengikuti apa kata Nabi Elia dan memberitahukan kepada raja. Dalam sekejap langit menjadi mendung dan angin bertiup dan hujan lebat turun. Wah, Nabi Elia pulang dengan sukacita, bahkan dengan pertolongan Tuhan dia bisa berjalan lebih cepat ya daripada kereta Raja Ahab. Itu kita bisa baca adik-adik di 1 Raja-Raja 18 tadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari adik-adik di sini? Satu kalimat yang tadi penting sekali dikatakan oleh Nabi Elia ketika mereka sudah sampai di Gunung Karmel. Apa itu? Nabi Elia sudah bilang kan, waduh, sampai berapa lama kamu akan mendua hati? Apa artinya itu adik-adik? Ya, tadi Moses sempat bilang, ya, bahwa mereka percaya pada Tuhan, tetapi mereka juga menyembah kepada yang lain. Mereka juga bawa persembahan kepada yang lain. Itu artinya mendua hati. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang mendua hati. Nah, apakah kita atau keluarga kita juga mendua hati? Apakah kita juga adik-adik, oh ya percaya Tuhan, tapi juga pergi ke dukun? Nah, ini contohnya mendua hati. Apakah kita percaya Tuhan, tapi kita juga menyembah dewa-dewa yang lain? Nah, ini juga mendua hati. Maka paling tidak adik-adik, pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus, dialah Tuhan yang betul, Tuhan yang benar, satu-satunya yang patut kita sembah. Yang kedua, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak boleh dibagi-bagi dengan yang lain. Tidak boleh percaya kepada Tuhan tapi juga percaya kepada dukun. Percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada dewa-dewa lain. Itu tidak boleh dan itu mendukakan hati Tuhan. Ya, jadi kita harus percaya satu-satunya hanya kepada Tuhan, dan kita menolak untuk percaya kepada dewa-dewa lain karena itu bukan Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Sampai sedemikian jauh adik-adik cerita firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh terus mau percaya dan hanya mau menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami boleh mengingat kembali bahwa hanya Tuhanlah Allah yang benar. Dan karena itu kami mau menyembah hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mendua hati seperti kisah Ahab dan rakyat Israel pada saat itu. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu percaya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik karena sudah bersama-sama mendengarkan dengan baik. Sampai kita ketemu di dalam kesempatan yang selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, wajib kita menyanyikan lagu baru nih. Judulnya Di Rumah Saja. Karena sampai sekarang kita masih belum
tenang aja ya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Ikutin gerakan lause ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Sekali lagi adik-adik, kita lanjut ke bait selanjutnya. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman dan juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Yeay! Ingat ya teman-teman, dimanapun kita berada, kapanpun itu di hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan ya persembahannya, sambil kita menaikkan pujian persembahan kami. Dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih.
Terima kasih. Engkau telah memberkati ibadah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan kami setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah selesai adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.